Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak hanya menyebarkan Islam di kota Madinah dan Mekah, tapi juga sampai di daerah Ethiopia. Berikut ini adalah cerita Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam bersama para sahabat di daerah Ethiopia. Surat untuk Ethiopia. Para emigran yang berada di Ethiopia juga tak luput dari perhatian baginda Nabi. Dulu ketika para sahabatnya hijrah ke negeri itu, beliau belum sempat mengajak rajanya untuk memeluk Islam. Saat itu, beliau juga tidak memerintahkan para sahabatnya agar menyerukan ajaran Islam kepada sang raja. Meskipun begitu, semenjak Ja'far ibn Abi Thalib memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip ajaran Islam serta pandangan mereka terhadap Isa putra Maryam, raja langsung memberikan perlakuan istimewa terhadap sahabat-sahabat Nabi yang berada di negerinya. Mereka hidup rukun dengan para pemeluk Kristen yang menjadi agama utama negeri tersebut. Namun setelah beberapa waktu kemudian, Ubaidillah ibn Jasi murtad dan kembali memeluk agama lamanya Kristen. Ummu Habibah yang merupakan istrinya sangat terpukul mendapati kenyataan itu. Apalagi setelah murtad, Ubaidillah menampakkan sikap kurang ramah terhadap sahabat-sahabat yang lain. Bahkan ia sempat meludah bahwa sahabat-sahabat hanyalah segelintir orang yang baru saja mengetahui kebenaran, lain dengan dirinya yang telah makan garam tentang kebenaran itu sendiri. Karena itulah Ubaidillah memutuskan untuk memeluk kembali agama Kristen seperti kebanyakan orang Ethiopia. Dia tetap seperti itu hingga ajal menjemputnya. Mati dalam keadaan murtad, dan hal itu sampai terdengar di Madinah pada saat Nabi mengirimkan surat ke negara-negara tetangga. 2 surat sekaligus beliau layangkan untuk Nehos, Raja Ethiopia. Ketika raja mengetahui siapa pengirim surat itu, ia langsung mencium surat tersebut dan meletakkannya di pelupuk kedua matanya. Dengan begitu, tanzim dia membaca surat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Raja Habasyah Ethiopia. Salam sejahtera kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk. Aku memujimu ya Allah, yang tiada Tuhan selain Dia. Tuhan Maha Kuasa, Maha Suci, Maha Penyelamat, Pencurah kesejahteraan lagi Maha Mengawasi. Aku bersaksi bahwa Isa ibn Maryam adalah ruh Allah dan kalimatnya yang disampaikan pada Maryam. Sang perawan suci lagi terjaga. Lalu dia mengandung Isa dari ruhnya dan tiupannya sebagaimana Dia menciptakan Edem dengan kekuasaannya. Aku menyeru kamu kepada Allah yang tiada sekutu baginya. Aku mengajakmu untuk beribadah kepadanya serta mengikutiku dan meyakini apa yang telah aku bawa. Sesungguhnya aku Rasulullah. Kini aku menyeru kepadamu dan para pasukanmu untuk beriman kepada Allah. Aku telah menyampaikan risalah dan memberi nasihat kepadamu. Maka, terimalah nasihatku. Salam sejahtera bagi siapapun yang mau menerima petunjuk. Begitu raja membaca surat tersebut, sang raja langsung menyatakan keislamannya tanpa tanya. Semenjak mendengar jawaban Ja'far ketika menjawab tuduhan Abdullah ibn Abi Rabiah dan Amr ibn Esh ibn Wal, 2 utusan Quraisy yang diperintah menyuap para pejabat istana, sang raja yakin bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang dijanjikan Nabi Isa. Namun setelah kedatangan surat tersebut, kini raja yakin bahwa beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Andai kata aku mampu mendatangimu, niscaya aku akan datang padamu, wahai Nabi. Bisiknya lirik penuh keharuan. Kekuasaan Ethiopia tidak akan pernah luntur selama 2 surat ini masih berada dalam genggamanku. Surat lainnya berisi permintaan Nabi agar sang raja bersedia menikahkan beliau dengan Ummu Habibah, janda Ubaidillah yang telah sekian lama tersiksa batinnya gara-gara suaminya murtad. Ummu Habibah menyambut gembira dan menerima lamaran Nabi yang dilayangkan melalui Raja Niges. Pesta pernikahan segera digelar dan Ummu Habibah, putri Abu Sufyan itu, menerima mas kawin sebanyak 400 dinar. Pelayan-pelayan kerajaan terlihat sibuk menyiapkan acara dan seorang wanita, perias berbakat bernama Abrahat, didapuk untuk memberikan sentuhan terbaiknya untuk Ummu Habibah. Perias ini pula yang mengantar 400 dinar sebagai mas kawin. Khalid ibn Said, sepupu Ummu Habibah, ditunjuk sebagai wakil untuk menikahkannya, sementara Nabi diwakili oleh Raja Niges. Setelah acara pernikahan, para sahabat bersiap-siap untuk bersegera untuk melakukan perjalanan tersebut. 2 kapal disiapkan oleh raja dengan warga muslim di Madinah. Sebelum pulang, Ummu Habibah sempat akan memberikan beberapa keping uang untuk Abrahat, perias hari pernikahannya itu. Akan tetapi dengan begitu lembut perias itu menjawab, Raja menyuruhku agar menyerahkan semua mas kawin itu kepadamu. Bahkan semua barang yang aku ambil darimu disuruh agar ku kembalikan. Sudah menjadi kebahagiaanku untuk menyiapkan
segala pelayanan raja yang diberi kesempatan, mendirikan bagiku wangian dan pakaian untukmu. Sungguh aku hanya satu yang beriman pada baginda Nabi Muhammad. Hanya saja ketika ku pinta darimu tolong, sampaikan salamku pada Nabi, dan engkau telah sampai di Madinah. Tak kala mereka kembali, Niges melampirkan surat balasan untuk baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Muhammad utusan Allah SWT, dari Najasyi bin Abhar, salam sejahtera. Semoga kasih sayang Allah beradanya senantiasa terlimpahkan kepadamu, wahai utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Zat yang telah menunjukkan Islam kepadaku. Telah sampai suratmu kepadaku, wahai utusan Allah. Engkau jelaskan di dalam surat itu tentang perihal Isa as. Demi Zat yang menguasai bumi dan langit, sesungguhnya Isa tidak lebih dan tidak kurang dari yang engkau tuturkan. Sungguh aku sudah mengerti tentang seruan yang engkau sampaikan kepadaku. Aku telah mendengar dan percaya putra pamanmu dan para sahabatnya yang telah berbicara di hadapanku bahwa engkau adalah utusan Allah yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya aku telah masuk Islam kepadamu mengikuti Allah, Tuhan yang menguasai alam semesta. Sungguh aku telah mengikatkan diriku padamu. Aku telah masuk Islam demi mengharapkan ridho Allah, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku tidak memiliki apapun kecuali diriku sendiri. Seandainya engkau menghendaki aku untuk mendatangimu, niscaya aku akan datang padamu, wahai utusan Allah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa sesuatu yang kau ucapkan itu benar. Para sahabat segera bertolak ke Madinah di bawah pimpinan Amr ibn Umayyah, pembawa surat Nabi untuk Raja Niges, Sayang Arihan, putra raja, yang diutus ke Madinah bersama 60 pengawal kerajaan Karam di tengah lautan. Sekian dulu cerita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.